Mata kuliah Sosiologi Hukum. Topik kelima dari 50 topik. Pentingnya reformasi hukum. Setelah kemerdekaan diproklamirkan, Indonesia memiliki dua tradisi hukum yang masing-masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk-beluknya serta sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada dasarnya, pemimpin nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sesederhana model-model strateginya dalam doktrin. Para advokat Indonesia waktu itu dan sebagian besar cendekiawan lainnya menginginkan negara yang bersistem hukum Eropa yang karena keragaman hukum rakyat tak terumus secara eksplisit itu. Alasannya adalah sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern, melihat kepada tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakan, serta pula profesional penyelenggaraan, telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial dan tak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Terlanjur memilih dan meyakini bahwa akan lebih praktis jika melanjutkan tradisi sistem hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami serta memiliki struktur yang lebih pasti, ternyata bukan tanpa masalah dalam perjalanan selanjutnya. Mengesampingkan pilihan terhadap pemakaian hukum rakyat yang beragam dan tidak terumus secara eksplisit, dengan memilih pola hukum Eropa yang menganut asas ketunggalan melalui cara kodifikasi bukan tanpa konsekuensi. Problema yang kemudian muncul adalah masalah fleksibilitas norma tertulis dalam implementasinya pada lembaga pengadilan. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apapun memang tercipta dengan kondisi yang tidak selalu lengkap. Di samping aspek norma, faktor lembaga pengadilan juga merupakan problema tersendiri. Dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkret di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang juga memunculkan berbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial bagi para pencarinya. Betapa tidak, cara pandang hakim terhadap hukum seringkali amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut keadilan hukum, atau legal justice, tetapi gagal menangkap keadilan masyarakat, atau social justice. Dalam hal ini, benarlah apa yang dikemukakan oleh Esmi Warasih bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Apapun yang kemudian terjadi bahwa mengalihkan pranata dan lembaga hukum yang pernah berlaku semasa kolonial Belanda adalah sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan cara semacam itu pada awalnya dianggap sesuatu yang lumrah. Hal ini juga pernah disampaikan Sacipto Raharjo melalui tulisannya yang bertajuk Rumus-rumus dalam Pengoperan Hukum. Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum sebagaimana diterima dan dijalankan oleh banyak negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Sementara negara yang sedang berkembang kebanyakan hukumnya terdiri atas hukum tradisional dan hukum modern. Negara-negara ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang pluralistis sifatnya, ketika hukum tradisional berlaku berdampingan dengan hukum modern. Hukum modern memiliki ciri-ciri utama berbentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Karakteristik hukum modern tersebut memang secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah merdeka. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memilih hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kini juga sudah menyatakan komitmennya pada modernisasi. Modernisasi diharapkan menjadi jembatan yang mengantarkan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang makmur dan sejahtera. Komitmen pada modernisasi itu pada gilirannya memberikan pengaruh pula terhadap pembaruan di bidang hukum. Bukankah hukum sebagai kerangka kehidupan sosial ini harus dibuat modern pula apabila kita ingin membentuk masyarakat Indonesia yang modern? Modernisasi di sini pada pokoknya dapat ditempuh melalui dua jalan. 1. Dengan mengembangkan konsepsi-konsepsi serta lembaga-lembaga tradisional sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dewasa ini. 2. Dengan melakukan pengoperan hukum dari negara lain. Berbicara tentang pembaruan atau reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks.
Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Artinya substansi hukum, aparat penegak hukum dan pandangan serta nilai yang membudaya, yang ada selama ini di masyarakat harus dilakukan perubahan, menjadi lebih berpihak dan mengerti kebutuhan masyarakat, agar terbentuknya sistem hukum ideal yang seharusnya terwujud di Indonesia. Sebelumnya ada beberapa kendala yang harus dituntaskan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum di Indonesia, di antaranya berikut ini. 1. Menyangkut hal-hal teknis, yakni dalam mengenali nilai, norma yang hidup di tengah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. 2. Kelembagaan. Sampai saat ini di Indonesia belum disepakati adanya suatu lembaga yang khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan sekaligus dikhususkan untuk menyusun dan mengkoordinasi pembentukan undang-undang. 3. Filosofis. Adanya kecenderungan mengabaikan arti penting pertimbangan filosofis terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Hal ini dapat diketahui dari seringnya ditemukan peraturan perundang-undangan yang dalam waktu singkat harus diubah, karena ada perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 4. Politik hukum. Politik hukum yang diterapkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dirumuskan secara tegas tentang ke arah mana aturan akan dibuat. 5. Pengaruh luar. Reformasi hukum yang sesuai dengan nilai, norma dan budaya bangsa Indonesia sulit diwujudkan sepanjang Indonesia masih didikte oleh kekuatan asing. Kembali ke masalah perbaikan sistem hukum Indonesia, mengenai pembaruan substansi hukum, kiranya masih relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu, 1. Hukum nasional harus merupakan lanjutan, inklusif modernisasi, dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang. 2. Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula. 3. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan. Terkait dengan pembaruan di bidang struktur hukum, moral para aparat penegak hukum sebagai kunci utama dalam penegakan hukum harus dibenahi dan ditingkatkan. Hendaknya sering diadakan pelatihan atau training yang dapat menggembleng mental dan moral mereka sehingga benar-benar meresapi amanah yang dibebankan padanya sampai ke dalam hati sanubarinya, sehingga mereka sadar bahwa tugas mereka merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Selain memerlukan peningkatan moral, pembaharuan hukum juga memerlukan peningkatan kualitas keilmuan. Peningkatan kualitas keilmuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk legislatif dan produk penegakan hukum. Tidak ada artinya undang-undang dan lembaga penegakan hukum dibentuk atau diperbarui, apabila ilmu hukum, pembuat undang-undang dan aparat penegak hukumnya tidak juga diperbarui dan ditingkatkan. Terlalu banyak fenomena produk legislatif dan yudikatif atau produk penegakan hukum lainnya yang bersumber pada latar belakang keilmuan yang lemah dan rapuh secara substansial dan konsepsional. Peningkatan kualitas keilmuan ini, antara lain lewat program pendidikan hukum lanjutan, program spesialis, magister, doktor, seyogyanya merata atau menyeluruh pada semua sumber daya manusia termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Pemerataan atau keseimbangan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot atau kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan atau keputusan hukum yang dijatuhkan. Untuk memperbaiki budaya hukum yang selama ini terbentuk di masyarakat, hendaknya sering dilakukan program-program peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum tersebut seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan hukum yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan hukum-hukum tertentu sehingga dapat merasakan manfaatnya, seperti dalam hal berlalu lintas, mengenai pajak, dan sebagainya. Namun, perlu diingat penyuluhan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan hukum yang ada di masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Selain itu reformasi hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika yang terjadi di perguruan tinggi pada khususnya dan perkembangan pendidikan hukum pada umumnya.
Menurut Mohtar Kusumaatmadja, untuk pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengoper begitu saja ilmu-ilmu hukum yang berasal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras. Kalau kita melihat lebih jauh, paradigma pendidikan hukum di Indonesia tampaknya masih didominasi oleh penggambaran mengenai kebenaran profesional daripada kebenaran ilmiah. Keadaan seperti itu tampaknya dipengaruhi oleh mapannya program pendidikan hukum untuk melayani kebutuhan profesi yang diselenggarakan fakultas-fakultas hukum. Selama ini output dari fakultas hukum hanya akan menghasilkan para yuris profesional yang berpandangan normatif, tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya, sehingga cenderung melihat hukum sebagai rule and logic. Sebagai implikasinya, gambar yang lengkap mengenai hukum menjadi cacat. Oleh karena itu, perlu ada paradigma shift mengenai pendidikan hukum di Indonesia yang cenderung posifistik, menuju pendidikan hukum dengan pemahaman holistik dengan dibantu ilmu lain, sehingga produknya tidak melihat hukum dengan model kacamata kuda. Menurut Winarno Surahmat, diabaikannya konsep-konsep kesatuan ilmu yang utuh berakibat lemahnya persepsi para pendidik itu. Dari persepsi serupa itulah lahir berbagai tindakan yang juga berdampak sangat lemah, kalau tidak dapat dinilai negatif. Winarno Surahmat berpendapat bahwa akibat logis dari tidak adanya perangkat konsep yang utuh dan ilmiah itu, banyak pendidik yang tidak lagi mampu mengaitkan secara nyata tugas-tugas kependidikan dengan berbagai implikasi perubahan sosial yang semakin hari semakin cepat, atau dengan pertumbuhan aspirasi politik dan kultural yang semakin dinamis, atau dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih dan semakin berkonsekuensi luas. Sebaliknya, mereka tetap tinggal terpaku pada persoalan periferik, dan berpikir dalam dunia profesionalisme kependidikan yang sempit. Dari sini lahirlah tindakan yang semakin tidak menguntungkan sektor kependidikan itu sendiri. Jenjang kependidikan yang lebih banyak lahir karena pertimbangan praktis dan bukan karena pertimbangan ilmiah, tidak lagi secara serius dipertanyakan. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidiki, pendidikan hukum di masa depan perlu disesuaikan dengan orientasi penataan sistem hukum di masa depan. Misalnya, untuk memberikan peran lebih besar kepada hakim dan jurisprudensi dalam proses pembentukan hukum, maka sistem pendidikan tinggi hukum juga harus menempatkan case law dan praktik hukum sebagai bagian penting dalam sistem kurikulum pendidikan hukum di fakultas-fakultas hukum. Dalam tulisannya Jimli berpendapat, tidak boleh terjadi seorang calon sarjana hukum perdata tidak pernah mengunjungi pengadilan dan menyaksikan proses peradilan berlangsung. Juga tidak boleh terjadi seorang calon sarjana hukum tata negara belum pernah berkunjung dan menyaksikan perdebatan mengenai rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula, telaah mengenai suatu ketentuan hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks ketentuan perundang-undangan secara normatif, tetapi harus menelaah kasus-kasus berkenaan dengan perkara di pengadilan mengenai hal tersebut, seperti yang dipelajari dalam sistem common law, seperti yang selama ini dikembangkan, ketika paradigma ini tidak mampu lagi menerangkan realitas yang diamatinya. Oleh karena, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik, baru diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar. Misalnya, penalaran hukum, metodologi hukum, sosiologi hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Dalam kajian hukum yang teoretis, teks atau pasal-pasal suatu aturan hukum justru menjadi masalah dan bukan sebatas pelerai konflik yang muncul dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan keilmuan di bidang hukum di Indonesia akan senantiasa berubah sesuai perbatasan yang selalu bergeser dan lebih maju. Dalam perspektif bangsa Indonesia, hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, karena tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah itu. Dengan demikian, perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu diarahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif hukum yang bersifat konseptual. Hal ini sebagai akibat dari kondisi dan desakan kebutuhan yang mengakibatkan sebagian besar ahli hukum lebih mencurahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan hukum yang bersifat praktis. Itulah materi topik kelima mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.